Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Firman Allah sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus sudah berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih Yesus, engkau selamat, dan kiranya Tuhan menolong engkau untuk memilih yang terbaik dalam hidup. Dan saya mengucapkan selamat malam sebelum kita istirahat di malam hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus ada menyertai kita sehingga kita tenang, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa, membaca firman Allah sebelum kita tidur. Puji nama Tuhan. Dan saya akan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tahu memilih Tuhan kami dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan Roma 6 ayat 18 sampai 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kau merasa malu sekarang, karena kesudahan semua ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mantap. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita, who is your master? Ya, siapa ini tuanmu di dalam dunia ini? Who is your master? This is big question for us. Siapa yang menjadi tuan kita? Harta kita, uang kita, atau kekayaan kita, atau anak kita, atau istri kita, atau kita sendiri menjadi tuan itu. Tetapi saya mau katakan, sebagaimana pembacaan firman Allah, memang kita harus memilih tuan di dalam dunia ini. Maksud saya, yang memimpin kehidupan kita, yang menguasai hidup kita, yang mengendalikan, mengontrol kehidupan kita, yang membawa kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, atau hati yang kita tuani. Nah, saya mau katakan kepada kita, dalam kehidupan ini, ya, ketika kita ada dalam dunia ini, kita tidak mungkin menjadi netral. Ya, saya nggak mau pilih setan, saya nggak mau pilih Tuhan. Nggak mungkin kita netral, karena saya cinta dua-dua. Jadi yang pertama, kita nggak mungkin netral, karena kita cinta. Saya juga cinta Tuhan. Kadang-kala saya cinta Tuhan, kadang-kala saya cinta dunia, kadang-kala cinta dosa. Jadi nggak saya netral aja, supaya ketika saya nanti ada masalah di dunia, saya bisa melakukan dengan cara-cara licik, dan ketika kalau keadaan situasi baik, saya bisa melakukan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan tidak mungkin, ya ingat, tidak mungkin kita netral untuk tidak punya Tuhan. Kenapa? Ketika kita memilih siapa Tuhan kita, kita tidak bisa katakan, oh saya tidak, saya orang yang netral, saya non-blok.
Dan kedua, saya mau katakan, hidup itu harus memilih. Ya, nggak bisa. Anda tidak bisa tidak memilih. Pilihannya ada dua, ya. Anda memilih setan, dosa, kejahatan, kedurhakaan, itu malapetaka, itu perbuatan-perbuatan setan. Tipu daya, kejahatan, segala dusta, dan lain sebagainya. Itu berasal dari bapa segala dusta, yaitu setan. Sementara kalau kita memilih Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Kalau di sana menjadi hamba, kalau di dalam mengikuti setan kita menjadi budak dosa. Di sini kita menjadi hamba kebenaran, dan kemudian kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Allah yang luar biasa itu. Jadi kita tinggal memilih dalam hidup ini. Saya tidak ingin dipaksa memilih. Anda tidak dipaksa memilih. Tidak memilih pun Anda, pasti yang Anda lakukan itu sudah pasti kehendak Allah atau kehendak setan. Karena kita hidup dalam dua kuasa besar ini. Alkitab mengatakan dunia ini dikuasai si setan. Dunia ini nggak main-main itu. Itu sebabnya sistem yang ada selalu bercampur aduk dengan dosa. Lalu kita hidup dalam dunia. Kalau memang dunia ini dikuasai setan, kenapa kita harus pilih Tuhan? Kita kan masih hidup dalam dunia. Ya pilih saja setan. Alkitab katakan kalau engkau milih setan, nanti ada konsekuensinya. Tetapi kalau engkau memilih Tuhan, dunia engkau bisa kalahkan dengan imanmu kepada Allah. Allah memberikan kuasa kepadamu. Allah memberikan iman kepadamu, karena nggak mungkin dong umatnya mau diperkosa oleh setan. Nggak mungkin dong dia biarkan umatnya. Makanya di dalam penggenggaman si jahat, itu sebabnya tidak seorang pun dapat menarik dia dari Yesus Kristus. Kalau dia sudah menerima Tuhan, hidup baru dalam Tuhan. Terkecuali orang itu menyerahkan diri kepada si iblis. Ada kan orang yang menyerahkan diri kepada si iblis? Banyak itu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Hanya karena jabatan menyerahkan diri sama si iblis. Main bola saja melibatkan setan. Main bola saja melibatkan setan. Aduh. Berapa setan-setan dikerahkan. Ternyata kalah juga itu. Nggak perlu saya kesebelasan mana, nggak perlu lah ya. Tapi kita sudah tahu di YouTube itu, ya kan. Setan aja dilibatkan dalam sepak bola. Memang setan bisa main sepak bola. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah setiap pilihan ada konsekuensinya, ya. Jadi kau pilih Tuhan, kau pilih setan, itu ada konsekuensinya. Yang kalau engkau memilih setan menjadi tuanmu, maka ini ingat, upahnya adalah kematian kekal. Di bumi ini Anda mengalami penderitaan secara batin. Mungkin saja secara fisik bisa terjadi, tapi setidak-tidaknya batinnya Anda itu akan menderita. Damai nggak ada, sukacita nggak ada, banyak harta tetapi tidak bisa menolong orang, banyak kekayaan tetapi hanya untuk hidup dengan dirinya sendiri. Sedih itu. Kan Alkitab katakan kalau engkau mau berarti,
kamu harus dapat berbuat sesuatu kepada orang-orang. Itu sebabnya Alkitab mengatakan disediakannya orang-orang miskin itu dalam gereja Tuhan, supaya ada sebenarnya keseimbangan, supaya orang-orang kaya itu dengan sukacita memberi, bukan terpaksa, bukan dipaksa pula, dengan sukarela. Tapi apakah kadang kalau kita menistakan yang miskin itu, kita bilanglah malas, bukan dia nggak mau kerja, bukan dia, memang kemampuannya nggak ada. Tapi dia mau bekerja. Lihat aja, kan ada banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Mereka mau kerja kok. Apa saja pekerjaan, serabutan mereka kerjakan. Karena memang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi perlulah kita tolong. Kalau dulu saya waktu masih punya pembantu, itu setiap pembantu kita maunya mereka sekolah ya, bukan lagi sekolah formal sih, yang mampu membuat mereka berdedikasi, misalnya menjahit, apalah, mau mungkin potong rambut dan lain sebagainya. Jadi setiap orang ya, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa terima itu, nggak sanggup otak saya Pak. Karena saya bilang kamu harus bisa mengangkat harkat dan martabatmu. Tapi dia bilang, Pak, nggak sanggup otak saya. Itu padahal ikut saja polanya, ikut saja cara gambarnya gimana, itu cara motong diajari, ikut saja follow. Tapi dia bilang otaknya nggak kuat. Mohon maaf, kita nggak bisa paksa. Tetapi tidak boleh kita hinakan mereka. Tapi kalau boleh, kita sejahterakan mereka dengan segala kemampuan kita. Ada dulu saya, ini ada anak tidak sekolah. Saya bilang begini, kamu rumahmu di mana? Oh, nggak jauh dari sini. Kamu mau saya sekolahkan? Saya bayar kamu. Tapi kamu pulang sekolah, bantu-bantu saya di sini. Wah, nggak mau saya Pak. Nah, kalau itu kemalasan namanya. Jadi saya sekolahkan kamu, tapi saya bantu-bantu. Saya kasih kamu uang jajan kamu. Itu bukan sedikit. Saya sekolahkan, saya bilang 15.000 kamu bisa dapat setiap hari uang jajanmu. Bukannya banyak pekerjaan di sini. Cuma saya mau melatih dia untuk mandiri, bekerja, berkarya. Tapi dia nggak mau. Kita tidak bisa paksa. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Demikian juga kalau kita memilih Tuhan, maka kehidupan kekal akan kita peroleh. Di bumi ini kita mengalami damai, batinnya kita tenang, sejahtera, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya seperti judul, siapa yang menjadi Tuhan? Who is your master in your life? Siapa Tuanmu di dalam hidupmu? Itu akan menentukan masa depan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau milih Tuhan dalam hidup ini, karena kami tidak mau mati dalam kematian yang kekal. Kami mau hidup, menerima hidup kekal di bumi ini. Kami menerima damai Tuhan, sukacita Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau yang sakit, saya mau berdoa bagimu. Percayalah, Tuhan mampu hadir bagimu. Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kita berdoa, engkau menerima dengan iman, maka Tuhan bisa menjamah engkau dan mengangkat segala sakit penyakit. Kalau engkau yang sedang mengalami sakit, atau keluargamu atau tetanggamu, engkau ada di situ mendengarkan, mari perdengarkan dan biar kita berdoa bersama. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, lihat mereka yang sedang sakit, terbaring, yang
ada di tempat tidur, di barak-barak, dimanapun mereka, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Engkau tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat di sini kami bersatu hati. Kami di sini, mereka ada di sana. Dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam nama keluar, hancurkan dengan kuasa. Biarkan Tuhan menyembuhkan mereka. Mujizat-Mu datang kepada mereka, pertolongan-Mu datang kepada mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, jangan tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan, biarkan Tuhan menolong engkau. Karena Tuhan sudah berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih seru dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangannya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, yang lihat tangan-tangan yang diangkat kepada, menyerahkan diri kepada Bapa. Tuhan menolong mereka satu demi satu. Kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Apapun, Engkau yang mengetahui segala kebutuhan mereka. Dan Engkau legahkan mereka satu demi satu. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Karena Engkau yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesalahan, aku akan meluputkan engkau. Luputkan mereka supaya mereka memuliakan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.